Halo guys, selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari ini kita bersama Rizalul Ilmi. Jadi di hari ini kita mau berbincang-bincang teman-teman ya. Kalau dibilang podcast sih bukan podcast sebenarnya karena kita ancoran. Gak apa-apa, lanjutkan. Enggak dipotong ya? Iya, tak potong. Ya, oke, sip. Karena gini teman-teman ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Rizalul Ilmi. Jadi di sini kita akan podcast ya, bincang-bincang seputar kehidupan teman-teman. Okay. Jadi di sini saya sebagai ownernya. Iya, owner. Oh iya wes. Oh, berarti bintang tamu ya. Bintang tamu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bongkar-bongkar sesuatu mungkin yang dirahasiakan oleh Mas Rizal tentang kehidupan. Mungkin selama ini Mas Rizal tidak mau menceritakan ke publik, tapi di sini saya akan paksa seorang Mas Rizal ya, Pak Ustadz ya, sama Pak Guru ya. Saya paksa Mas Rizal untuk membongkar rahasia yang disembunyikan selama ini. Oke, pertanyaan pertama ini ya, Mas Rizal ya. Sudah menikah? Sudah. Bahagia? Alhamdulillah. Bahagia. Nah, di sini saya mau menanyakan, pertanyaan apa yang membuat Mas Rizal itu emosi atau sangat marah ketika ditanyakan tentang apa? Saya selama ini itu nggak pernah marah sih. Marah tentang pertanyaan nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi kalau misalkan orang pinjam uang nggak dibalikan tuh saya marah itu. Itu sifatnya universal. Terus nggak ada apa-apa ditonjok itu marah. Berarti Mas Rizal termasuk orang yang sabar. Alhamdulillah, masih menuju ke sabar. Kalau sabar. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kita bertanya tentang apa ya? Oh, tentang masalah ini Mas Rizal. Mas Rizal masih ngajar sekarang? Oh, saya sudah nggak ngajar. Sudah nggak ngajar. Saya resign, sekarang fokus ke usaha. Oke, apa yang membuat Mas Rizal berhenti bekerja? Kalau bekerja saya nggak berhenti. Berhenti bekerja sebagai seorang guru. Oke. Saya itu dulu punya cita-cita untuk menerapkan tentang hadis Nabi. Iya. Orang itu kalau mau saya sembunyikan rokok. Terus mau punya amalan yang banyak di akhirat nanti itu ada hadisnya Nabi itu, yaitu menerapkan ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan sedekah jariah. Nah, saya itu dulu punya ambisi untuk ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya ilmu itu dimanfaatkan kepada orang lain agar bermanfaat, dan ketika nanti meninggal itu kita dapat pahala di sana. Amal jariah. Cuman waktu itu saya terkendala masalah ekonomi. Ekonomi saya itu agak kurang baik, dimana saya itu baru menikah dengan waktu itu ya amit ya gaji guru waktu itu hanya 150.000, sehingga saya dapat pahala iya, tapi saya punya tanggung jawab untuk menafkahi anaknya orang ini kan, istri ya kan. Jadi kalau saya mengejar pahala itu otomatis saya juga dapat dosa untuk tidak menafkahi istri saya dengan baik kan gitu, kurang. Akhirnya saya memilih untuk resign. Setelah resign saya berpikir begini, oh mungkin barangkali nanti adalah kita itu amalan pahala itu bukan hanya dari guru, amalan pahala bukan hanya dari ilmu yang bermanfaat saja. Ketika kita berwirausaha dan kita mendapatkan hasil, kita bisa kok dengan cara bersedekah, kita bisa dengan cara menyantuni anak yatim atau orang janda, tapi bukan janda yang cantik lah ya. Mencari pahala yang lain ya, selain gitu, mengajarkan ilmu-ilmu. Nah, ini Mas Rizal, pertanyaan yang ketiga ya. Oke, sikat-sikat aja nggak apa-apa. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa membuat Mas Rizal ini menjadi sampai saat ini menjadi pengusaha yang sukses? Amin, alhamdulillah. Siapa belum sukses, masih menuju. Semoga siapa yang memotivasi Mas Rizal sampai saat ini hingga menjadi seseorang sampai seperti ini? Yang menjadikan saya seperti ini adalah orang yang paling berperan dalam hidup saya adalah orang tua. Nah, betul. Saya punya cerita, ini nanti dimasukkan di YouTube kamu aja ya. Di YouTube Mas Rizal aja. Di YouTube aja, samain aja. Karena kalau di YouTube saya itu kontennya kurang jelas ya Mas. Kurang jelas. Iya. Kalau Mas Rizal kan orangnya jelas, jadi lebih baik dimasukkan ke YouTube. Oke. Saya nanti akan bantu. Saya itu orang paling
terkesan bagi saya dan motivator terbesar dalam hidup saya adalah orang tua saya, terutama ayah. Setelah ayah meninggal itu saya merasa kehilangan berat banget motivasi untuk mengajar, motivasi untuk bekerja dan lain-lain itu untuk orang tua. Betul. Tapi ketika orang tua sudah meninggal tuh rasanya sudah habis. Dulu orang tua saya tuh mau minta soto ayam, saya itu ndak bisa membelikan, Mas. Membelikan soto ayam tuh ndak punya uang. Minta dia itu ndak bisa saya nganter karena saya ndak punya uang. Waktu itu kan masih ngajar kan, 150.000 itu untuk sudah bulan. menikah sebelum Itu sudah menikah. Tapi untuk hari ini saya bisa membelikan soto ayam satu gerobak saya beli untuk ayah saya, tapi ayah saya tidak ada. Nah, di situ saya merasakan sedihnya di situ. Penyesalan di akhir. Nah, pernah juga pengalaman ini dulu waktu di musola. Dulu di musola itu ayah saya bukan menyombongkan diri ndak ya. Semoga menjadi pahala orang tua saya. Amin, amin. Itu khotbah Idul Fitri. Jadi setiap Idul Fitri itu ayah saya ngisi di sana. Setelah peninggalan ayah saya, itu tidak ada orang waktu itu. Akhirnya orang-orang menunjuk saya. Sebelum naik itu saya tuh nangis di kuburan, Mas. Bukan kuburan ayah saya tuh di depan musola. Nangis saya, nangis. Kenapa saya dari dulu tidak belajar? Kenapa saya dari dulu kok tidak gini gitu. Itulah pentingnya belajar ya. Nah, di situ sampai sekarang merasa masih nyesal gitu. Kenapa dulu enggak serius dalam sungguh-sungguh dalam hal belajar itu. Aku mendengar ceritanya Mas Rijal sangat sedih teman-teman ya. Jadi kita kembali ke cerita yang jangan sedih-sedih lah Mas Rijal. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Yang keempat atau yang kelima Mas Rijal? Kalau 4 ke 5 gak apa-apa wis. Nah, selama Mas Rijal berkarir atau berkarya, berapa jumlah nominal yang Mas Rijal pernah capai terbesar? Kita iya. Ngomongin usaha. Iya, maksudnya gaji terbesar yang pernah Mas Rijal terima. Nanti kan bisa Mas Rijal share ke penonton. Ya, alhamdulillah. Siapa tahu bisa menjadi motivasi. Alhamdulillah cukup gitu ya. Aja. Wis itu aja wis. Kita coba berapa? Karena masalah gaji itu sensitif. Oh iya, sensitif, jangan dibahas ya. Apalagi ya teman-teman ya, kita mau menanyakan lagi Mas Rijal tentang kita menanyakan tentang asmara teman-teman ya. Semoga istrinya tidak menonton video ini. Untuk Mas Rijal, selama menikah ada nggak cobaan tentang asmara? Kita coba mulai dari si istri sendiri. Mungkin ada seseorang yang ingin menggoda atau bagaimana? Kalau seperti itu selama ini masih belum ada. Tapi cuman jangan sampai ya. Kan nggak tahu kan ke depan bagaimana. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Iya, tapi jangan sampai. Nanti tidak ada. Istri saya sangat setia. Alhamdulillah. Sangat itu setia. Yang saya cari istri seperti itu Mas Rijal. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua ini Mas Rijal. Kedua? Iya, tadi kan kelima, tapi kan pertama yang perempuan. Sekarang versi Mas Rijal. Pernah nggak sesekali Mas Rijal ingin mencoba-coba selingkuh? Kalau mencoba enggak ada. Kalau pengen menikah lagi ada. Astagfirullah. Nah, itu kan sunnah itu. Iya, tapi yang penting semoga tidak menonton istrinya ya. Jadi ini masalah tentang terkait asmara ya Mas Rijal ya. Tapi ya semoga lah Mas Rijal bisa setia. Enggak, itu tadi cuma niat guyon aja lah. Cuman satu. Jadi ini hanyalah gimmick ya Mas Rijal. Jadi untuk tentang asmara insya Allah Mas Rijal bisa aman lah, bisa